Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Oktaviana Pertiwi. Saya dari Diploma 3 Keperawatan Untirta dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang gagal ginjal akut untuk praktek KGD atau keperawatan gawat darurat maternal neonatal. Langsung saja. Untuk pasti kalian sudah tahu apa itu GGA. Dari definisi yang akan saya paparkan, GGA atau gagal ginjal akut yaitu hilangnya fungsi ginjal secara tiba-tiba yang berkembang dalam 7 hari. Penyebab umum dari GGA ini yaitu karena kerusakan pada jaringan ginjal yang disebabkan oleh penurunan aliran darah ginjal dari sebab apapun. Contohnya, tekanan darah rendah, paparan zat-zat berbahaya bagi ginjal, proses peradangan pada ginjal, penyumbatan pada ginjal atau saluran kemih yang menghambat aliran urin. Biasanya, AKI atau acute kidney injury atau gagal ginjal akut didiagnosa bila hasil labnya nitrogen urea darah atau BUN dan kreatinin yang tinggi atau ketidakmampuan ginjal untuk menghasilkan jumlah urin yang cukup. AKI ini atau acute kidney injury dapat menyebabkan sejumlah komplikasi termasuk asidosis metabolik, kadar kalium tinggi, uremia, perubahan keseimbangan cairan tubuh, dan efek pada sistem organ lain termasuk kematian. Ada penata laksanaan meliputi pengobatan di mana penyebab yang mendasari dan perawat suportif seperti terapi pergantian ginjal. Akumulasi urea dan zat lain yang mengandung nitrogen dalam aliran darah menyebabkan sejumlah gejala, kelelahan, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, mual, dan muntah. Selain itu, ada peningkatan kadar kalium yang tajam dapat menyebabkan irama jantung abnormal yang bisa parah dan mengancam jiwa. Keseimbangan cairan sering terpengaruh meskipun tekanan darah bisa naik atau turun atau normal. Jika cedera ginjal adalah akibat dehidrasi, mungkin ada kehausan serta bukti penurunan cairan pada pempis. Bisa juga menunjukkan ruam pada nefritis intersisial dan kandung kemih teraba pada nefropati obstruktif. GGA dibagi atau diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, prerenal, intrinsik, dan postrenal. Prerenal yaitu disebabkan oleh penurunan aliran darah yang efektif ke ginjal dan menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus. Biasa penyebab utamanya karena volume darah yang rendah, misalnya dehidrasi, tekanan darahnya rendah, gagal jantung, dan sirosis hati. Adapun intrinsik yang kedua yaitu mengacu pada proses penyakit secara langsung merusak ginjal itu sendiri. Ada penyebab yang lainnya karena rhabdomyolysis dan tumor lysis syndrome. Klasifikasi yang ketiga yaitu posternal, disebabkan oleh hilir ginjal dan paling sering obstruksi saluran kemih. Kondisi ini dapat terkait dengan hiperplasia, prostat jinak, batu ginjal, kateter kemih yang terhambat, dan kanker kandung kemih atau ureter atau prostat. Untuk pengobatannya, ada penata laksanaan GGA secara rutin mencakup penghindaran zat-zat yang beracun bagi ginjal, yang disebut ada nefrotoksin, dan agen-agen yang termasuk NSAID seperti ibuprofen atau naproxen, kontras iodinasi seperti yang digunakan untuk CT scan, antibiotiknya misalnya gentamicin dan lain-lain. Sedangkan untuk prerenal itu ada, jika prerenal ini kelebihan cairan, pemberian cairan intervena biasanya merupakan langkah pertama untuk meningkatkan fungsi ginjal. Status volume dapat dipantau dengan menggunakan kateter vena sentral untuk menghindari pergantian cairan yang berlebihan atau kurang. Nah, jika tekanan darah rendah tetap ada meskipun memberi seseorang cairan intervena dalam jumlah yang cukup, dapat diberikan obat yang meningkatkan tekanan darah
vasopresor untuk meningkatkan aliran darah ke ginjal seperti norepinefrin. Pada keadaan tertentu dapat juga diberikan obat yang meningkatkan kemampuan jantung untuk memompa seperti inotrop dan seperti debutamin. Nah, vasopresor ini diketahui bermanfaat, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dopamin juga memiliki manfaat spesifik dan dapat berbahaya. Nah, untuk intrinsiknya itu ada pengobatan terapi khusus ya. Sebagai contoh, kalau GGA ini karena vaskulitis atau glomerulonefritis dapat berespon terhadap pengobatan steroid, siklofosfamid, dan beberapa kasus pertukaran plasma. Terus ada penggunaan diuretik seperti furosemid ya. Dan pusternal itu jika penyebabnya obstruksi saluran kemih, itu peredam absusnya itu dengan nefrostomi atau kateter urin, itu bisa diperlukan. Nah, untuk terapi pergantian ginjal bisa dengan hemodialisis. Dapat dimulai dengan beberapa kasus GGA. Terapi pergantian ginjal dapat dilakukan secara intermittent, RRT, IRRT, dan terus-menerus CRRT. Untuk pemeriksaan penunjang, kita bisa menggunakan hasil lab, di mana hasil lab ini kita lihat dari ureum dan kreatinin, dan bisa BUN terhadap kreatinin. Untuk tes selanjutnya, ada pemeriksaan darah lengkap yang mencakup ada serum elektrolit, yang dimana ada potasium, sodium, kalsium, dan fosfat, hemoglobin, jika ada anemia, dan sedimen urin ya, termasuk mioglobin atau hemoglobin dan elektrolit yang lainnya. Terus ada pemeriksaan radiografi yang untuk mengetahui ukuran ginjal, melihat adanya obstruksi atau tidak di renal pelvisnya, ureter, dan ginjalnya. Terus bisa dilakukan CT scan tanpa zat kontras. Terus ada pemeriksaan lain seperti biopsi. Kita lanjut ke pengkajian primer. Untuk pengkajian primer yaitu ada airway. Kita harus tahu ada peningkatan sekresi pernafasan atau tidak. Kita kaji adanya benda asing pada saluran pernafasan atau tidak, dan kita bisa kaji adanya bunyi nafas yang disebabkan oleh sumbatan jalan nafas atau tidak. Dan untuk pemeriksaan yang kedua yaitu breathing. Itu kita kaji pola dan frekuensi pernafasannya cepat atau lambat. Terus ada pengembangan dadanya simetris atau tidak, penggunaan otot bantu pernafasan ada atau tidak, dan adanya retraksi interkosta itu ada atau tidak. Untuk sirkulasinya, kita bisa cek CRT-nya 3-4 detik, terus adanya cyanosis atau tidak, frekuensi nadinya cepat atau lambat, tekanan darahnya normal atau abnormal, adakah tanda-tanda shock. Dan untuk disability D, yaitu kita kaji tingkat kesadaran, kualitatif atau komposmetisnya, dan GCS-nya. Untuk exposure, yaitu kita pemeriksaan menyeluruh terhadap cedera ataupun gambaran fraktur atau jejas. Dan ada lagi, kita lanjut ke masalah keperawatan yang bisa diambil di gagal ginjal akut ini, yaitu bisa kita ambil 5, yaitu ada hipervolemi berhubungan dengan kerusakan fungsi ginjal. Terus ada resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan kelebihan cairan. Ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan anemia dan nyeri sendi sekunder. Dan ada defisit nutrisi berhubungan dengan anoreksia, mual dan muntah, pembatasan diet, dan perubahan membran mukosa mulut. Ada ansietas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang penyakitnya. Nah, di sini kita lanjut ke intervensi. Hipervolemia didapatkan kriteria hasil jika asupan cairan meningkat, haluaran urin meningkat, edema menurun, asites menurun, tekanan darah membaik, denyut nadi radial membaik. Nah, untuk intervensi saya mengambil manajemen hipervolemia, di mana kita periksa tanda dan gejala hipervolemia termasuk ortopne, dyspne, edema, GVT or CVP meningkat, refleks hepatosugularis positif, suara nafasnya tambahan. Nah, ada monitor status hemodinamika, monitor intake dan output cairan, monitor hemokonsentrasi, monitor tanda peningkatan tekanan onkotik plasma, monitor kecepatan infus secara ketat,
Monitor efek samping diuretik. Batasi asupan cairan dan garam. Ajarkan cara membatasi cairan kolaborasi pemberian diuretik. Selanjutnya, ada masalah keperawatan yang kedua, intervensinya, yaitu risiko penurunan curah jantung. Untuk didapatkan kriteria hasil, mempertahankan curah jantung, tekanan darah, dan denyut jantung menjadi normal. Dan nadi perifer kuat sama dengan waktu pengisian kapiler. Intervensinya, awasi tekanan darah dan frekuensi jantung, observasi EKG, auskultasi bunyi jantung, kaji warna kulit, membran mukosa, dan dasar kuku, selidiki kram otot, ada atau tidak kesemutan pada jari dan kejang otot, pertahankan tirah baring dan dorong istirahat adekuat, kolaborasi pemeriksaan lab, kalium, natrium, dan kalsium. Berikan obat sampai dengan indikasi inotropik atau digoxin jika perlu. Selanjutnya ada masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Itu ada kriteria hasilnya di mana frekuensi nadi meningkat, kecepatan berjalan meningkat, keluhan lelah menurun, tekanan darah membaik. Intervensinya, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus. Fasilitas tempat duduk diisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Anjurkan melakukan aktivitas bertahap. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Defisit nutrisi berhubungan dengan anoreksia, mual dan muntah, pembatasan diet, dan perubahan membran mukosa mulut. Ini masalah keperawatan yang keempat ya. Dengan kriteria hasil yang didapatkan, porsi makanan yang dihabiskan meningkat, berat badan membaik, membran mukosa membaik. Dengan intervensinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, monitor berat badan, fasilitasi menentukan pedoman diet, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Dan untuk yang terakhir masalah keperawatannya, ada ansietas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang penyakitnya. Dengan kriteria hasil, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapinya menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, anoreksia menurun, dan pola berkemih membaik. Dengan intervensi saya mengambil reduksi ansietas, di mana ada identifikasi kemampuan mengambil keputusan, monitor tanda ansietas, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang, jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien dan latih teknik relaksasi. Yang terakhir, kolaborasi pemberian anti-ansietas jika diperlukan. Terima kasih, mungkin ini saja pemaparan dari saya. Saya Mega Oktaviana Pertiwi mohon undur diri. Jika ada salah kata atau pembahasan yang kurang lengkap, bisa dimaklumi karena mungkin sekian saja video yang sudah saya buat. Jangan lupa like dan share-nya dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.